timnas Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seluruh pertandingan grup ini bakal berlangsung di Arab Saudi yang menjadi tuan rumah. Undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis siang. Babak 4 bakal berlangsung 8 hingga 14 Oktober dan tiap tim akan bertemu satu kali. Juara grup mendapat tiket Piala Dunia, sementara runner-up akan menjalani laga play-off untuk tiket ke babak 5 kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer timnas optimistis Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dan Irak dan mendapat tiket langsung ke Piala Dunia. Tentu kita sudah pernah sama-sama menghadapi bagaimana Saudi dan bagaimana juga Irak. Yang saat sekarang ini yang harus kita persiapkan, siapapun lawan kita harus fight karena kita menginginkan langsung lolos. Tidak harus pakai round 5. Itu kita harus persiapkan itu dengan baik. Yakin Irak dan Saudi insya Allah akan bisa kita kalahkan. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert setelah menghadiri undian babak keempat kualifikasi zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia mengaku Indonesia menghuni grup yang sulit. Kendati demikian, Kluivert bilang timnas sudah tahu kekuatan Arab Saudi yang pernah dihadapi di fase grup dan mempersiapkan dengan baik menghadapi 2 pertandingan babak keempat termasuk melawan Irak. Well, of course, everybody knows it's a difficult group, but we know Saudi Arabia. We played against them already in the group. Iraq is a very difficult opponent, but the most important thing is to prepare ourselves very good for both games and be prepared to face a difficult moment and stay as a team. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bilang cederanya penyerang timnas Indonesia Ole Romani saat berlaga di Piala Presiden 2025 menjadi pukulan telak bagi tim. Ia mengungkap Ole kemungkinan besar tidak akan bermain di babak 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Oktober 2025 mendatang. Namun ia mengaku sudah menyiapkan rencana B atau plan B untuk mencari pengganti Ole Romani. Well, of course, it's a big blowout that Ole is probably not going to participate in the games. He played very good games for Indonesia, and unfortunately he's injured. So we need to have a plan B, and the plan B we have already, but I can't say it to you now. But we need to prepare ourselves very good, and that's the main thing that we need to do. Seperti apa jalannya undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia? Mari kita tanyakan pada jurnalis Kompas.com Firzi Idris yang tadi hadir langsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Hai Firzi, apa kabar? Halo Priska, halo Radi, apa kabar Jakarta? Kabar baik. Firzi, gimana sih kalau tadi kita lihat kan hasil undian, apakah sudah sesuai ekspektasi atau ini jadi PR berat untuk Indonesia menghadapi Irak dan Arab Saudi yang sekarang ini permainannya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi waktu terakhir kita melawan tim itu? Ya, PR berat sih, semua PR akan berat ya menurut saya kalau kita udah nyampe ke unknown region sini di round 4 qualifiers Piala Dunia. Tapi disinilah tantangan untuk menjadi mengejar kelolosan ke Piala Dunia itu berbicara ya. Tadi kita sudah dengar bagaimana Pak Marji sendiri mengungkapkan rasa percaya dirinya bahwa Garuda bisa mengejar langsung lolos ke tanpa ke round 5 ya, jadi langsung ke Piala Dunia. Memang sangat-sangat berat karena pengundiannya pun dengan menempatkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tim di A1 dan B1, mereka juga punya keuntungan terkait jadwal ya, waktu istirahat mereka akan lebih lama daripada tim-tim kedua tim lainnya, belum lagi ditambah mereka faktor menjadi tuan rumah. Ini adalah hal-hal yang harus kita lalui apabila ingin secara historis sudah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali sebagai negara yang sudah merdeka. Tapi tadi ya kita lihat Coach Patrick juga tetap optimis dan dia mengatakan memang kita telah bertemu dengan Arab Saudi dan juga Irak. Jadi Pak Marjo mengatakan bahwa ada sisi plus dan sisi minus dari menghadapi lawan yang sudah ketemu nih. Kita tahu satu sama lain kurang lebih gambarannya seperti apa. Tapi kita tim yang berbeda.
kita tim yang berbeda dari sejak kita melawan Iraq di round 2. Itu kita totally different team. Kita round 3 banyak pemain diaspora baru bergabung. Lawan Arab Saudi di Jeddah juga kita menampilkan permainan bertahan yang oke, lawan melepas 18 tembakan ke gawang kita. Tapi dengan di bawah asuhan pelatih baru, diharapkan gaya permainan kita juga akan berbeda, Iska. Nah, kalau bicara soal PR kita kan nggak cuma siapa lawannya ya, nggak cuma kita melawan Irak dan Arab Saudi, tapi juga komposisi kita oleh cedera. Tadi di liputan kita lihat Coach Patrick bilang ya memang ini pukulan untuk Indonesia. Tapi gimana sih sebenarnya yang bisa dilakukan? Apakah James Raven udah cukup bisa untuk menggantikan Ole kalaupun dia tidak bisa bermain maksimal nantinya atau bahkan tidak bisa bermain? Ya kayaknya emang tidak bisa bermain ya, cukup disayangkan juga oleh cederanya di sesi pramusim yang seharusnya dia mengembalikan rasa percaya diri dia, membayar kepercayaan Oxford yang sudah mengeluarkan rekor transfer fee untuk mendatangkannya dari Utrecht. Nah, tapi sekarang apa yang sudah terjadi dan Coach Patrick tadi dengan percaya diri bilang bahwa dia akan punya plan B. Apakah plan B itu, makanya pertanyaan lanjutan saya adalah apakah plan B itu perubahan formasi atau penambahan pemain diaspora lagi untuk menambah komposisi squad. Karena di akhir laga melawan Jepang terakhir kali, Coach Patrick mengutarakan bahwa dia tidak akan mengubah komposisi squad lagi. Tapi kan things change, ada beberapa pergantian besar. Terutama ada beberapa kejadian besar ya, terutama yang menimpa Ole, karena Ole selama ini kita lihat sebagai kepingan yang hilang dari timnas. Nah sekarang kepingan itu hilang lagi, jadi itulah yang akan jadi tantangan bagi Patrick dan para pelatih. Tapi sejauh ini yang Firzi baca, siapa-siapa saja yang bisa menggantikan, apakah ya James Raven atau ada pemain naturalisasi lain yang memang ada kemungkinannya juga bergabung di timnas? Siapapun itu jaraknya memang rada jauh ya. James itu 19 tahun dan dia sedang bermain di turnamen U23. Oke, dia bisa bermain di satu turnamen yang step up di atas umur dia, seperti ketika dia bermain 18 tahun di Piala Asia U20. Tapi step up ke tim senior ini beda lagi. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana Coach Patrick memantau James secara langsung, karena sore ini waktu KL Coach Patrick dan Pak Marji sudah pulang ke Jakarta karena besok mereka akan memantau pertandingan Indonesia lawan Filipina. Ya, dia akan memantau langsung laga lawan Filipina dan lawan Malaysia, dan Patrick sendiri bilang kepada saya bahwa ketika saya nanya mungkin apa sih ekspektasinya kalau dalam memantau para pemain muda yang bermain di Piala AFF U23 itu, dia bilang nggak ada ekspektasi khusus, tapi he just glad to be back, ketemu langsung para pemain dan berdiskusi langsung dengan mereka. Kalau akhirnya Jens yang akan terpilih untuk menggantikan Ole, itu tentu akan tanggung jawab sangat besar sekali bagi penyerang berusia 19 tahun akan bermain di level Asia. Atau kita juga akan kedatangan pemain naturalisasi baru yang namanya Mauro Zelstra. Tapi dia juga baru pemain berusia 20 tahun yang sedang bermain kemarin di kasta kedua Liga Belanda di tim cadangan FC Volendam, Young FC Volendam. Oke, dia jadi top skor, tapi lagi-lagi stepnya akan besar sekali apabila leading the line menghadapi tim-tim yang berada di rank 50, rank 80-an di Asia. Jadi tantangan besar, apapun plan B yang Coach Patrick siapkan ini akan sangat menarik nih kita lihat ke depan. Iya sih, apalagi Ole cedera ini kayak ditinggal lagi sayang-sayangnya ya sama Ole yang sejauh ini benar kata Amir. Jadi kepingan hilang dari timnas, sekarang harus hilang lagi. But yang juga gak kalah menarik, apakah undian Piala Dunia ini berjalan mulus atau enggak sih? Karena kan kita ingat sebelumnya ada desakan dari peserta soal pemilihan tuan rumah grup yang sempat ramai juga, Fir. Ya, pada akhirnya kan pemilihan sudah ditentukan dari jauh hari dan tidak ada proteksi lain selain pemisahan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, sehingga tadi sih berjalan baik-baik saja, berjalan cepat ya, tanpa basa-basi, langsung pembukaan, langsung ditarik nama-nama dari bowl di depan panggung, di atas panggung, sehingga tadi sebenarnya tidak semua perwakilan tim datang ya. Tadi Julian Lopetegui, pelatih Qatar tidak ada di sana, walaupun Graham Arnold ada di sana, pelatih Irak yang sebelum pertandingan saya tadi juga kasih video, sebelum drawing saya juga kasih videonya ke Kompas TV. Mereka itu dia dengan Patrick terlihat sangat friendly sekali ya sebelum drawing. Mereka di rumah tunggu, salaman, bercanda, ngobrol lama mereka berdua dan berpose di depan backdrop playoff draw, dan ternyata mereka
di draw dalam satu grup sama. Jadi akan menarik melihat bagaimana Graham Arnold yang notabene pelatih Australia ketika menghadapi Indonesia di Gelora Bung Karno sekarang menukangi Irak. Dan juga yang kita tunggu kayaknya ini ya, Fir, laga uji coba dengan tim-tim yang sebenarnya pola permainannya hampir sama dengan Irak dan juga Arab Saudi, iya nggak sih? Iya, Lebanon, Kuwait ya. Kalau tidak salah, satu tim itu masih di atas kita dan satu di bawah di bawah kita. Jadi catatannya itu saya ada, tapi ya kita akan lihat nih nanti mainan di Surabaya. Situasi yang berbeda dari ketika bermain di Gelora Bung Karno, ya harapannya di sana lah. Untungnya kita ada window itu ya, ketika kita ada window di ronde September di mana Coach Patrick bisa mengatur strategi itu plan B atau bahkan plan C dan plan D, karena kita tahu dia harus punya beberapa alternatif nih tanpa adanya Ole di depan. Jadi itu yang kita harap bisa lihat di ronde September nanti FIFA Match Day. Ya, tapi semoga any plans will be the best plan for Indonesia ya. Kita soalnya udah kehilangan Ole, ya harus mau nggak mau habis-habisan di round kali ini. Terima kasih Firzi Idris, jurnalis Kompas.com sudah berbagi informasi yang lengkap untuk Kompas TV di Sapa Indonesia Malam.